Aku dulu pertama kali itu masih 1 juta apa di bawah 1 juta gitu pada zaman itu ya. Per episode? Per episode. Sampai akhirnya aku paling gede dulu 15 juta per episode. itu paling gede ya? Dan itu stripping om. Artinya kan ada di satu titik kejayaan. Terus kenapa bokap nyokap lu cerai? Bukan menikmatin kejayaan itu? Nyokapku nggak pernah ngerasain kejayaan itu. Om, mamaku tuh ya cuma dikasih 10% dari penghasilanku sama ayahku. Bah, rumah saya tuh mana sih? Oh, kan udah dijual rumah saya tuh. Aku nggak bilang nih orang ini dijual. Akhirnya aku nyari tahu dong nih rumah laku berapa. Karena itu kan rumah kom. Dia yang jual tanpa aku tahu. Langsung jual aja seenak kepala jidatnya dia. Aku nyari tahu dong orang situ laku berapa. 1 M lebih lakunya. Berarti selama ini semua duit hasil kerja lu semuanya ada di Abah? Dia. Dan sekarang udah nggak ada sama sekali. Aku yakin udah nggak ada sama sekali. Aku udah anggap duit hilang, nggak bakal balik dan nggak bakal mampu dia balikin. Cukup dengan tanya dokter Richard. Baim, apapun sinetronnya, Baim anaknya. Tahun berapa itu, Im? 2008. Mulainya ya, aku mulai hype-hype-nya aku dulu ya, mulai Berapa sinetron naik-naik tuh? Total? Wah, jujur aku nggak tahu, banyak banget om. Dan fun fact-nya aku hampir semua sinetronku itu aku peran utamanya. Iya. Pak, makanya gue bilang, apapun kayak RCTI, lu anaknya. Indosiar, lu anaknya. Kayak ganti lagi channel. Abis film itu, lu lagi jadi anaknya lagi. Aku dulu tuh sampai sehari 2 judul pernah dulu. Iya, sehari 2 judul. Jadi kayak aku di lokasi ini, selesai syuting nih, pindah lokasi, tapi stripping. Jadi ya udah. Anggapan dari sini pagi sampai sore, di sana sore sampai malam. Kita lompat dulu ya. Pokoknya kita balik lagi di awal. Iya. Kenapa lu berhenti? Kenapa aku berhenti? Aku berhenti dulu pertama gara-gara sinetron. Salah satunya nih ya. Salah satunya gara-gara sinetron dulu itu. Kok gara-gara sinetron? Pesantren, sorry. Aku berhenti itu gara-gara pesantren. Kenapa? Jadi abangku itu minta masukin pesantren kan. Dan otomatis aku sebagai adiknya juga diharusin buat ikut dong. Dan waktu itu juga mamaku sama ayahku udah divorce, udah cerai pada saat itu. Dan ayahku itu tetap maunya aku syuting. Tapi mamaku dulu kayak udah, biarin Aim stop, biarin dia ikut abangnya masuk ke pesantren. Jadi lu masuk pesantren? Aku masuk pesantren. Dan pada fase itu memang lu sudah menurun atau masih bagus-bagusnya? Jujur aku masih bagus-bagusnya dulu. Aku kan berhenti langsung. Aku kayak semua kontrak ketika aku stripping nih, strippingku udah, anggapannya dulu kan kontrak episode nih, misal kontrak 300 episode atau kontrak berapa setahun gitu kan. Ketika itu udah habis, setiap ada yang mau perpanjang, mamaku nggak mau. Bener-bener di stop sama sekali? Bener-bener di stop semua. Jadi aku dari kelas, pokoknya dari 2014 sampai 2016, itu aku bener-bener nggak ada nambah kontrak. Jadi itu cuma ngabisin kontrak-kontrak yang ada doang. Berarti lu syuting dari umur berapa nih? 3 tahun? Aku syuting dari umur 3 tahun kurang dikit. 3 tahun kurang dikit. Sampai akhirnya berhenti di umur berapa? Berarti di umur berarti 10-11 tahun ya. Segituan. Bener-bener stop? Bener-bener stop langsung. Masuk ke pesantren? Ngilang aku. Aku ngilang, Iya ya bener ya, lu ngilang, bener-bener ngilang ya. Bener-bener ngilang. Tapi nggak ada masalah itu? Ada sebenarnya. Tapi itu waktu itu nggak, maksudnya masalah sebenarnya bukan di aku kan ya. Maksudnya masalahnya di orang tua aku yang udah pisah atau apa segala macam. Tapi itu sebenarnya bukan masalah intinya aku berhenti sih. Ini cuma ya sekarang pesantren itu aja. Oke. Tapi nggak ada masalah kayak misalnya Enggak. ada kecelakaan atau nggak ada masalah sama sekali. Lu pindah pokoknya kayak gitu ya. Iya. Aku bener-bener ngilang waktu itu, bener-bener ngilang. Itu sayang banget sih sebenarnya waktu itu. Lu ngerasa sayang sekarang? Sekarang baru nyeselnya sekarang. Sekarang nyeselnya. Coba gue lanjutin dulu. Nyeselnya baru sekarang. Penyesalan mah di akhir om. Iya ya. Kalau penyesalan di awal sukses semua orang-orang. Tapi gue pengen tanya kayak gini ya. Kan itu kan masa sukses dong. Iya banget. Dibayar mahal dong pasti. Mayan banget ya, banget lah. Orang rebutan kan? Iya. Dulu tuh aku pernah di titik care studio tuh. Jadi ketika aku udah di casting nih, aku udah syuting nih. Kan dulu masih belum jelas kan ya misalnya ikut studio mana-mana ya. Itu sampai dimasukin ke sinetron yang sekitar kayak harusnya nggak ada di situ nih gue. Tapi sengaja dimasukin biar ratingnya naik. Sebelum diambil sama studio lain. Jadi ini belum dikasih judul lagi nganggur nih. Aduh daripada ditarik langsung dikasih judul sama studio lain nih. Taruh sini dulu aja deh. Di situ ratingnya naik waktu itu. Padahal tuh sinetron udah mau bungkus.
Pokoknya apapun Ratingnya sinetron naik. kalau ada lo pokoknya naik ya. Iya. Cuma bawain ya Allah apa? Tolong bawain ya Allah. Gimana sih rasanya sinetron ngomong sendiri? Aduh, lupa lagi rasanya. Enggak lah, nggak bakal lupa. Ya segitulah intinya. Aku dulu didikte, kan aku nggak bisa baca skrip. Oh iya Kenapa gitu ya? iya kayak gimana tuh? Didikte, jadi tuh nanti belakang kamera tuh ada yang, ini misal take deh, Nah. aku ngomong nih, ya Mbak Im gini. Misal Im gini ngomong ini. Dah, take. Seret, nanti ketika ada misalnya udah sampai koma nih ya, Heeh. itu semua berhenti, orangnya ngomong lagi, lanjut lagi. Oh, dipotong-potong kayak gitu. Dipotong-potong kayak gitu. Heeh. Atau enggak nanti kalau misalnya itu misalnya baru-baru mulai sinetron nih, kan biasanya masih baru-baru masih kaku lah ya, kayak kalau misal judul baru nih, misal dapat 1-3 episode nih udah sisa kayak nanti ngomong ini, nanti aku udah improve seenakku aja. Oh, tapi lu bebas improve seenak lo. Bebas, yang penting tergantung misalnya intinya sama lah gitu loh. Kayak mungkin kalimatnya beda tapi intinya sama gitu. Tapi bagus loh sinetron lu, keren-keren loh semuanya. Lu Pada ada zaman itu ya. Iya. Lu Sedih bakat banget. acting dari mana? Nggak tahu jujur nggak tahu. Aku casting loh. Aku kecil tuh casting hampir nggak pernah om. Aku nggak pernah casting. Aku diajarin acting ya di lokasi. Pas nemenin abangku dulu, diajarin ngomong di lokasi. Abangku syuting, aku nemenin dia itu. Kenapa bukan aku yang langsung syuting? Karena setiap kali mamaku ditanyain, ini adiknya nggak mau syuting juga. Enggak, belum bisa ngomong. Sampai akhirnya diajarin ngomong di lokasi aku. Belajar aku bisa ngomong di lokasi. di lokasi Bayangin, syuting. wah gimana nggak betah di lokasi. Aku pada semua hal yang anak kecil lakuin di rumah nih, aku lakuin di lokasi syuting. Belajar baca juga di lokasi. Iya, guru lesku dulu datang ke lokasi. Semua. Kalau om, anak-anak lokasi, kayak om. gitu, acting kayak gimana sih? Kan anak gue aja gue suruh acting di kamera gue semenit aja susah banget. Tergantung anaknya sendiri-sendiri sih om. Kayak emang passionnya dia di situ apa enggak. Oke. Kemarin tuh aku sempet ketemu ada anak Wonder Kids om, namanya siapa itu lucu. Itu lucu banget om, aku kayak ngeliat aku versi kecil dulu, disuruh joget, suruh nyanyi, suruh acting bisa. Tergantung anaknya. Tapi lu nyaman ya? Iya. Dari umur 3 sampai 9 tahun tuh lu nyaman banget di situ. Ya ada titik capeknya lah. Pasti ada. Ada titik capek. Lu ngerasa happy atau ngerasa kerja rodi? Kadang ngerasa happy, kadang ngerasa kerja rodi, tergantung lah. Karena aku pernah di titik sampai aku udah nggak bisa nih. Maunya kayak aku udah nggak mau diri nih, aku udah capek banget. Ya udah setnya jadi duduk, diganti jadi duduk. Terus duduk aku masih ketiduran lagi waktu itu. Pernah juga. Kalau udah scene pura-pura tidur, wah paling bagus aku dulu kalau scene pura-pura tidur beneran. Tidur beneran, orang-orang nungguin gue bangun. Dari bayaran berapa sampai bayaran berapa ya? Aku dulu pertama kali itu masih 1 juta apa di bawah 1 juta gitu pada zaman itu Per ya. episode. Per episode. Sampai akhirnya Sampai akhirnya aku paling gede dulu 15 juta per episode. itu paling gede ya. Dan itu stripping om. Oh iya, berapa episode ya? Iya. Jadi kalau 300, Itu 10 episode aja 150. kalau itu tahun Itu tahun 2000. 2000, anggapannya 15 juta itu aku 2010 kali ya. Segitu, 2009 2010 lah itu aku 15 juta. Tapi itu duit masuk ke siapa? Masuk ke ayahku dong. Masuk ke ayahmu. Kamu kan sukses. Wonderkid, anak kaya lah di Indonesia ya. Itu kan menghasilkan uang banyak Harusnya, kan. iya, harusnya. Meskipun lu nggak kenal duit ya, pasti ke bokap nyokap ya semuanya. Iya, semua bokap sih. Artinya kan ada di satu titik kejayaan. Terus kenapa bokap nyokap lu cerai? Bukan menikmatin kejayaan itu. Nyokapku nggak pernah ngerasain kejayaan itu. Om, mamaku tuh ya cuma dikasih 10% dari penghasilanku sama ayahku. Seorang istri loh nih ya. Dikasih 10% sama ayahku. Iya, Oke. cuma dikasih 10%. Dan mamaku tuh bukan tipikal orang yang suka kayak pakai barang-barang branded apa itu tuh enggak. Mamaku tuh punya tas Hermes 2 aja itu dibeliin sama nenekku. Makanya dia enggak yang orang yang buang-buang duit gitu. Mamaku enggak suka. Dan itu juga mamaku dikasih 10% doang sama ayahku. Oke. Manajer lu bokap itu, ayah. Iya, semua yang nge-manage semua ayah. Ayah yang pegang nih semuanya. Ayah, heeh. Yang pegang, manage lu nggak? Yang nge-manage aku mamaku nih, maunya yang meeting, ketemu orang-orang apa segala macam, ini mamaku nih. Tapi yang nerima duitnya Papa. papaku, heeh. Selain itu kontribusi papa apa lagi? Ya nggak ada, jarang. Dia nemenin aku lokasi jarang. Lebih sering mama tanya deh, semuanya tanya artis mana aja. Sering nggak lihat ayahku di lokasi, jarang pasti. Berarti yang pegang duitnya aja nih bokap.
Untuk nyokap, untuk mama lu dikasih 10%. 10%. Untuk lu? Untuk aku mah ya pada zaman itu mah mana tahu duit ya om ya. Makanya aku kayak yang penting aku minta apa diturutin. Makanya yang penting apa yang aku butuhin terpenuhi lah. Kayak pada zaman itu mah anak kecil mau apa sih mainan. Nah, benar juga ya. Gila, Lu nggak ngerti juga ya. Iya. Rumahku dulu surganya anak kecil om. Lengkap dulu badanku. Yang penting bahagia lo Yang ya. penting bahagia. Nggak heran. Lu punya bahagia, syutingnya bagus, duitnya ngalir. Duitnya ngalir ke sono tapi bukan gue. Dia nggak tahu deh. Terus cerai karena apa? Cerai karena ya aku nggak tahu jelasnya ya. Intinya ya mungkin emang ada ketidakcocokan lah ya. Tapi emang waktu itu pas cerai itu bener-bener ketika cerai itu mamaku nggak langsung apa namanya? Mamaku tuh nggak langsung balik ke Malang. Ketika cerai itu mamaku masih tetap di Jakarta. Masih tetap di Jakarta sampai kan masih sidang lama tuh. Ketika itu aku mauku tuh sama mamaku. Ayahku sampai nggak ngebolehin supirku buat nganterin aku ke mamaku. Sama supirku dianterin. Sama supirku tetap dianterin sampai dipecat supirku 2 biji. Habis gara-gara nganterin aku ke mamaku. Oke. Segitunya. Dan ketika kala itu akhirnya ya udah ya aku ngasih aku ke mamaku. Ini lagi sidang nih om. Makanya lagi anggapannya kayak situasinya lagi nggak kondusif lah buat aku syutingan deh. Tanda tangan kontrak dia om iklan 350 juta. Bokap lo? Ya aku nggak mau lah. Aku lagi pengen sama mamaku waktu itu kan. Oke. Ayahku mohon-mohon ke mamaku waktu itu. Mohon-mohon. Karena udah tanda tangan. Emang ayahku tuh ada miringnya dikit om. Ini lagi sidang nih kondisinya nih ya. Kok Ini lagi sidang. lu dengan papa dengan mama kayak gimana sih? Ayah lu dengan ini kok hubungan keluarganya kayak gimana sih? Aku kalau sama mamaku akrab banget. Lu dengan mama akrab banget? Akrab banget. Aku sama ayahku nih yang lagi ada. Aku udah masalah sama ayahku udah 2 tahun om. Ini nggak apa-apa minum ya? Boleh minum. 2 tahun yang sekarang atau dari apa nih? 2 tahun dari 2022. Sebenarnya masalahnya dari lama ya, cuma baru parah-parahnya ini 2022 ini. 2022 sampai tahun ini. Kenapa? Ntar lu. Santai. Ini asik nih. Jadi waktu itu, aku tuh pernah di titik rendah banget ya om ya. Ketika aku udah keluar pesantren. Aku kan pesantren bentar doang ya, bisa keluar. Aku tinggal di Malang. Dan aku waktu itu kan nggak ada pemasukan sama sekali. Ya ada lah, makanya aku masih ada. Tapi kayak nggak, kurang lah anggapannya buat aku. Dan aku tuh sebelum aku sekolah, aku kan sekolah biasa nih, ngulang aku om. Aku ngulang 2 tahun jadi ya kan. Aku tuh udah bilang ke ayahku, Bah, Aim nggak usah sekolah ya, Aim ngambil paket aja, ngambil paket C maksudku. Terus dia bilang, nggak usah sekolah aja, mau ngapain sih ngambil paket, malah nganggur di rumah doang ngapain. Yakin nih Aim sekolah, Aim kalau sekolah ngulang kelas 1. Iya udah sekolah aja, ngapain ngambil paket, mau nganggur, dia bilang gitu. Ya udah sekolah dong aku. Aku masuk sekolah. Nggak dibayar sama dia. Dia cuma bayarin uang gedung tahun pertama nih ya. Uang gedung SPP 1 bulan pertama. Habis itu kan aku juga butuh motor ya om ya. Aku butuh motor. Jadi jarak dari sekolah ke rumahku tuh lumayan jauh. 30 menitan. Kalau aku setiap hari naik Gojek boncos banget dong. 80.000 PP. Akhirnya pada waktu itu mamaku itu bilang baik-baik ke ayahku, ya kan. Ini om, ini dari anggapannya kayak ya lah om, aku syuting berapa tahun sih dulu om, ya kan. Mamaku bilang ini anak lu minta motor. Aku cuma minta motor biasa aja buat aku sekolah doang gitu loh. Tiba-tiba keluar deh verbalnya dari dia, verbal abuse banget, dia bilang ke mamaku apa segala macem banyak buat. Sampai aku dibilang anak gagal. Sesosok aku loh. Dan lu dengar? Aku baca chat, aku diliatin chatnya. Jadi aku tuh nggak tahu apa-apa. Aku nyampe rumah. Abangku tuh bilang gini, Im coba lihat HP lu, nomor abah masih ada nggak? Aku lihat coba chat, centang 1. Oh ya udah diblokir juga lu berarti. Abangku bilang gitu. Hah kenapa? Diliatin aku chatnya. Aku langsung aduh kayak nggak tahu sih kayak nggak tahu deh kenapa dia gangguan jiwa kayaknya. Mas iya bener-bener segitunya dia. Lu kenapa telepon?
Terakhir kali ketemu dengan Abah kapan? Aku terakhir ketemu Abah itu 2023 ketika aku kurbanan. Karena aku nyembelih di Jakarta tahun lalu ya. Itu dia datang cuma nyapa. Terus aku kasih daging dong. Aku kasih daging 3 karung, 2 karung, 1 karung, 3 karung lupa aku. Banyak lah intinya. Habis itu udah pergi dia. Dari lu masuk pesantren sampai sekarang? Enggak. Dari tahun 2022. 2022 tuh aku udah keluar pesantren. 2022 lu sudah keluar pesantren. Lu masuk pesantren tahun berapa jadi? Aku masuk pesantren itu 2017. 2017, 2018 aku di Solo. 17, 18, 19 aku di Solo. Itu bokap lu di mana? Bokap gue di Jakarta. Itu masih fine-fine aja waktu itu. Waktu itu fine-fine aja. Terus aku 19 keluar dari Solo. Covid aku di Batu, di Malang tuh. 2020, 2021 aku masih di pondok. 2021 keluar pondok aku. Sampai 2022 tuh. Oke. Tuh, Dan selama itu biaya hidup dari mana? aku dari Abah dikit ada. Dikit ya. Terus aku jualan sih Om. Lah, duit lu yang kemarin kemana? Itu dia. Makanya. Rumah aku di Jakarta tuh ada 2 Om. Yang satu nih, aku tuh sempet nanya. Iseng-iseng aja. Bah, rumah saya tuh mana sih? Aku nanya gitu kan ke Abah. Oh, kan udah dijual rumah saya tuh. So kayak, kok nggak bilang nih orang ini dijual. Akhirnya aku nyari tahu dong nih rumah laku berapa. Karena itu kan rumah Om. Dia jual tanpa aku tahu. Nggak ada dia bilang ke aku, rumah ini Abah jual ya, nggak ada. Langsung jual aja seenak kepala jidatnya dia. Dah, aku nyari tahu dong orang situ laku berapa. Itu laku 1,3 sampai 1,5 lupa aku, segituan lah, lupa. 1M lebih lakunya. Berarti selama ini semua duit hasil kerja lu semuanya ada di Abah? Dia, dan sekarang udah nggak ada sama sekali. Aku yakin udah nggak ada sama sekali. Aku udah anggap duit hilang. Nggak bakal balik dan nggak bakal mampu dia balikin. Sisa rumah 1 di Jakarta ada. Kemana Abah? Abah di Australia. Kenapa di Australia? Mungkin aku taunya dia kerja sih di Australia. Dia kerja di Australia. Tapi pertanyaanku, kerjanya buat siapa? Karena aku nggak ada tuh nerima duit dari dia sampai sekarang. Sedangkan aku nggak pernah buat salah apa-apa loh. Dari masalah yang tadi dia ngeblokir aku, dia yang bilang aku anak gagal. Aku loh dibilang anak gagal sama dia. Aku ngapain sampai dia bilang aku anak gagal? Perasaan aku pabrik duitnya dia, ngapain dia bilang aku anak gagal? Gini-gini selama bertahun-tahun lu pabrik duitnya dia ya? Orang hidupnya dia juga yang nanggung siapa kalau bukan aku. Aku tahu dia kerja dari dulu ya. Tapi kerjanya gak bakal bisa nutupin hidupnya. Gak bakal bisa. Nah ini nanti, wah. Kalau lu masih sukses sekarang, kira-kira bokap lu masih ada nggak di samping lu? Jamin gue Om. Gue jamin masih ada. Kalau lu balik kayak gini punya, terus 2 tahun lagi ternyata lu main layar lebar, TV terkenal lagi, banyak duit, bokap lu balik. Gak apa-apa, balik, ayo silakan. Loh, aku justru Om, aku speak up apa semua segala macam ini biar dia balik gitu loh. Karena kemarin aku 2 tahun berharapnya dia balik nih. Oh, sebagai anak lu masih ngarep dia balik? Oh iya dong, pasti dong. Kalau dia balik lu mau apa? Tergantung. Tergantung dia baliknya gimana nih. Baliknya dengan dia balik bawa duit atau dia balik minta tolong. Itu kan beda dong. Oke. Ya kan? Iya dong. Kan Kalau kita dia nggak balik tahu. minta maaf? Iya, namanya balik bawa duit minta maaf nih. Minta maaf dong kurang Om kalau nggak ada duitnya. Iyalah. Iyalah. Gila. Sekolah aja berapa puluh juta Om. Sekolahnya 30 berapa juta gitu sekolah aku tuh. Iya. Itu kan tanggung jawabnya dia dong. Aku nggak minta duitku yang lain nih. Kalau yang lain aku tau nggak bakal mampu nih dia ganti. Aku minta di sekolah aku aja deh 30 sekian juta, 40 sekian juta, lupa deh. Tanggung jawab Anda sebagai Tanggung jawab Anda ayah. sebagai ayah yang nyuruh saya sekolah nih. Padahal aku udah ngasih waktu itu enak banget, cuma tinggal bayar paket doang kan. Paling ijazah berapa sih bayar paket 1 juta 2 juta ya kan. Dia malah nyuruh sekolah. Kira udah nyuruh ngilang orangnya. Tapi lu kangen nggak dengan bokap? Kangen jujur. Tapi kan nih kalau dia balik mau minta tolong, aku pasti tolongin. Berarti sebetulnya walaupun benci-benci Benci, ya, bokap, mungkin, iya. Mau tolongin mungkin ngasih kerjaan kali ya. tetap aja bokap kita lah ya. Bokap kita, ya. Nolongin ya enggak. Tapi enggak nolongin, ya nolongin emang paling ngasih kerja atau apa. Kalau nolongin kasih duit mah udah cukup deh. Udah cukup ngasih duit dari kecil. Masih mau ngasih duit lagi. Jangan harap deh.
Sedangkan udah nggak ada lagi om anak-anaknya dia yang bisa diharapin siapa lagi kalau bukan aku. Abangku udah nggak bakal mau sama dia. Abangku tuh udah sebenci-bencinya sama aku, nggak bakal mau dia. Abangku tuh nggak bakal mau sama sekali sama dia. Kalau aku mungkin masih oke lah. Walaupun aku dibilang anak gagal nih nggak apa-apa. Memori yang masih indah yang pernah lu ingat dengan papa? Apa ya? Tahu deh. Paling ya kalau liburan ke luar negeri dulu gitu doang lah. Nggak ada memori spesial sih, nothing special. Kita ngobrol ya. Lu kan artis cilik tersukses Min. pada zamannya. Pada zamannya. Aduh, ada kata pada zamannya lagi ya. Sayang banget. Kenapa lu stop ya? Gue jadi kesel kenapa lu stop ya. Om. Tapi kalau nggak lu stop sampai sekarang lu jadi sapi perah ya? Bener gak sih? Benar. Tapi keluarnya duit aja. Iya. Iya. Tapi kalau sampai sekarang mah aku udah ngerti duit om. Iya juga sih. Iya kan. Om masih baru nanya baru keselanya nih. Aku setiap tidur om aku tidur tuh mikirin kenapa ya gue dulu berhenti ya. Coba gue lanjutin. Iya lah itu mah udah aduh. Tapi yang minta stop dulu siapa? Nyokap yang minta stop. Kenapa minta stop? Ya udah gantian apa lo yang nyari duit gitu loh maksudnya. Udah cukup lah anak lo biarin dia pesantren, biarin dia ngelanjutin pendidikannya sekolah gitu. Ibu juga kasihan lihat lu kali Iyalah. ya. Ibu mungkin sudah bisa lihat juga. Oh mama udah tahu banget. Mama udah anggapannya udah cukup lah nih bapak lu ngerasain duit lo gitu. Dimanfaatin seperti ini punya. Tapi jadi penyesalan nggak lo? Penyesalan banget. Ya bagian mana nih penyesalannya? Penyesalanku bagian berhentinya sih jujur aja. Karena walaupun mau sampai mau aku dijadiin sapi perah nih ya, atau dijadiin pabrik duit ya. Anggapannya kan dalam kalau waktu itu kan aku kalau sampai sekarang aku masih syuting, aku kan udah kenal duit. Oke. Anggapannya paling 5 tahun ke belakang juga aku udah tahu banget duit ya kan. Paling nggak lo masih ngerasain prestasi, Iya. sukses dan masih ada di tracknya. Heeh. Nggak sampai kehilangan track ya. Iya, anggapannya aku track bener-bener aku beloknya tuh nggak yang gini, bener-bener langsung berhenti kan aku. Langsung belok aku. Aku ngilang loh, bener-bener ngilang loh. Iya. Gak ada apa, bahkan aku lupa lagi sinetron terakhir gua apa ya. Karena aku sempet sinetron sering Ini muncul lagi karena apa nih? Karena apa ya? Muncul lagi karena apa? Di podcast siapa pertama kali? Kasih solusi kemarin dari. Kira kok bisa dari? Karena aku ada usaha juga om. Kemarin tuh niatnya podcast tuh bahas usaha parfumku sama usaha kambingku itu. So aku mikir kayak bosen bahas usaha mulu. So aku juga udah, ini kan masalah ini udah 2 tahun lalu om ya. Dan aku gak pernah speak up sama sekali kan. Oh oke, lu tahan ya. Kira aku nahan lah, aku empet semuanya sendiri lah. So kayak, udah deh daripada podcast bahas bisnis doang ya. Iya. Aku bilang Mas Jerry mau kasih topik nggak? Semangat tuh dia. Langsung aku bahas di situ akhirnya. Anggapannya udah lama, udah kelamaan aku diem om. Maksudnya tuh kemarin sekolah aku aja berapa ya? 30 berapa juta itu yang nggak dia bayar ke dia. Yang dia nggak bayar ke sekolahan. Nggak dibayar? Nggak dibayar. Otomatis siapa dong yang bayar kalau bukan aku sendiri? Terpaksa bisnis sendiri lo berarti. Di umur yang semuda ini terpaksa seorang Mbak Im bisnis sendiri, jualan sendiri. Iya. Total yang dibawa berapa sih jadi total Aduh penghasilan? jujur aku nggak tahu deh. Aku udah aku hitung duit hilang. Ada Kalau misalnya ke-spill kita media? hitung kotoran, kemarin dong hitung kotor ya. Kotor aja tuh tembus berapa sih? 30 sekian M lah ya. 32 miliar ada nih. Iya segituan. Itu kan kotor. Kalau ya sekotor-kotornya duit bersihnya juga setengah juga lebih kan ya Om ya. Anggapannya dulu aku bukan orang yang gaya hidupnya, makanya di rumahku ya. Bukan yang kayak sebulan habisnya 100 juta, 50 juta itu enggak. Artinya lu tetap sederhana ya? Iya, aku average aja. Lu aja Aku dulu sekolah masih pakai motor. Pembantu 1 orang di zaman itu ya. Sekarang aku udah gak pakai pembantu di rumah. Aku sekolah aja pakai motor sekarang. Aku pernah di titik rendahku banget om, bener-bener aku udah separah-parahnya waktu itu ya. Aku sampai beli bensin eceran aja ngutang om dulu om. Serius? Sumpah aku tuh pernah di titik kayak gitu om. Pernah sejatuh itu tuh aku udah pernah gitu loh. Dan mana bapakku gak ada, ngilang dia kan. Aku apa-apa sendiri. Pernah om sampai bensin literan deh ngutang aku om. Pernah mikir anjing, gue dulu terkenal banget. Iya pernah, ya itu yang gue pikirin. Duit cash. Setiap kali ngutang juga itu yang dipikirin. Duit siul aja gue, kayak cuma ngomong, tolong Mbak Im ya Allah, Keluar tuh duit. Tolong Mbak Im ya lo jebrek. Langsung depan muka tuh duit. Sekarang ya itu dulu. Aku sebenarnya awal mula ngerasa kayak,
aduh perasaan gue dari dulu syuting nih, itu gara-gara di pesantren dulu. Aku selama di pesantren, aku minta uang jajan tuh dikit banget. 1 juta masih di bawahnya lah. Mungkin ada kadang-kadang aku 1 juta lebih, tergantung kebutuhan kan ya. Terus pernah sekali itu, aku tuh nelpon ayahku, bah tolong dong tambahin, aku minta tambahin lah waktu itu aku ada kebutuhan. Emang aku butuh banget pada saat itu ya. Terus dia bilang gini, abah lagi nggak ada yang coba besok atau besok lusa aja, nanti abah transfer. Abah nggak bisa hari ini. Nggak bisa, abah lagi nggak ada, dia bilang gitu. Oh ya udah bah. Aku tuh tipikal yang kayak gitu om. Aku nggak maksa apa-apa om. Aku tipikal yang kayak ya udah dikasih berapa aja kayak at least ngasih lah dia gitu loh. Oh ya udah, cet aku matiin. Terus aku tiba-tiba mikir, pesan gue dari kecil syuting deh, kok bisa nggak ada ya duitnya ya. Aku tuh mikir gitu Gak keluar awalnya gara-gara jargon itu. lu habis itu? Gak muncul lagi dong ke depan kamera. Tapi di belakang layar keluar gak jargon lu itu? Keluar terus om. Di jalan aja orang kayak gitu. Ini yang minta tolong itu kan ya, yang doa terus di mana-mana. Ada aja orang-orang. Cobain ya Allah. Tapi muka lu tuh gemesin banget zaman dulu. Sekarang orang kenalin nggak sebelum terkenal di daerah ya? Hits lagi ya? Masih kenalin? Masih kenalin. Ada lah beberapa kadang tuh mungkin nggak langsung kenalin, kadang kayak kok familiar ya gitu. Kayak nanya dulu kadang-kadang. Iya, masih ada auranya loh sebenarnya. Lu sebenarnya Auranya lagi. Iya, masih ketahuan baim maksud gue itu. Oh. Masih ketahuan baim. Udah enggak. Kemarin udah nyoba. Heeh. Udah nyoba mau gondrongin lagi. Iya. Baru sampai sini om. Udah risih duluan aku, dan sampai sini aja udah risih banget aku. Nggak betah. Jadi komunikasi dengan bokap nggak? Nggak sama sekali. 2 tahun ini. Di blok. Blokir. Tapi itu bokap kandung kan? Bokap kandung dong. Bokapku, aku malah lebih akrab sama bokap tiriku daripada bokap kandungku. Aduh. Kalau dia nonton lu mau ngomong apa? Apa? Kalau dia nonton nih? Iya. Kalau dia nonton, apa ya? Mau ngomong apa ya? Udah speechless belum? Sumpah deh. Aku tuh speak up gini ya. Maksudku tuh buat mancing dia keluar om. Maksudnya ayo hubungin gua. Karena dia tuh pasti panik banget kalau wah dia tuh udah jaga nama baiknya. Wah, gila banget. Aku tuh pernah om, aku lupa di salah satu di YouTube siapa ya? Apa Om Raffi ya? Aku lupa deh. Itu nanya, abah gimana? Masih ngasih duit jajan nggak? Aku tuh masih jawab, iya kadang-kadang ngasih. Aku cuma bilang kadang-kadang ngasih ya. Padahal nggak sama sekali nggak ngasih loh ya. Di telepon aku om waktu itu om. Bokap lo? Iya, bokap gue langsung nelpon aku, tiba-tiba di unblock di telepon. Kok bilang kadang-kadang? Lah mending gue bilang kadang-kadang, orang lu gak pernah ngasih dia bilang gitu. Masih mending gue bilang kadang-kadang kan. Terus dia bilang kayak, jangan bilang gitu abah malunya. Ya udah iya, ntar kapan-kapan gue benerin. Ayo nih gue benerin, gue bilang faktanya dia kira. Dibenerin bener Gue ya? benerin banget ini. Dibenerin bener ya? Iya, mungkin dia gak suka gitu, bohong gak boleh gitu ya. Suruh Iya. jujur sama dia nih, jujur nih gue. Gak pernah ngasih 2 tahun. Sebenarnya gak 2 tahun sih, lebih om. Lebih ya? Karena dulu tuh habis sidang perceraian tuh kan harusnya setiap bulan nih. Masih cuma 5 bulan dong, habis itu gak ngasih lagi dia. Anggapannya emang orangnya emang problematik lah. Orangnya emang ya itu tadi bilang kayak gangguan mental ya kayak tadi. Tapi kan duit segitu banyak, Im. Banyak banget. Itu harusnya nggak bisa habis loh. Nah, dia ngapain, Im? Judi, cewek. Aku jujur nggak tahu ya dia ngapain. Kalau yang di depan mataku ya dia hobinya aja sih, kayak dia main motocross, dia apalah. Abahku tuh berani bisnis juga tapi nggak telaten kalau ngejalanin bisnis. Dia suka nih bisnis nih. Dijalanin nih. Oke nih. Ditinggalin. Tahu deh. Duitnya banyak soalnya dapat dari Baim. Atur deh. Im, mau syuting lagi. Jadi abis sudah Mau viral dong. ini, Gila. dihubungin nggak? Belum. Tapi masih mau syuting lagi. Ini mau sih, aku mau banget. Apa tujuan ke depan lu sekarang? Ini masih muda, gue tanya nih sekarang. Aku yang pengen banget ya, yang aku Dokter Tokano kan di mana-mana kan banyak ya nih. Gue cari ya. Makanya dulu sinetronku ada berapa banyak. Aku belum pernah sekalipun seumur hidupku film layar lebar. Belum benar lu? Belum pernah. Sama sekali. Belum pernah aku sinetron sebanyak itu tapi belum pernah layar lebar. Karena pada zaman itu ya emang layar lebar Indonesia nggak Hype sekarang nggak se-hype sekarang ya. Dulu film bioskop di Indonesia paling apa sih? Cangcuters, ya kan, kayak ya hitungan jari kan dulu. Setahun sekali aja mungkin iya, mungkin enggak.
pada zaman itu kan ya Indonesia nggak seberapa semaju sekarang lah ya kan. Kalau dulu kan jarang banget film layar lebar. Sekarang kan hampir setiap tahun ada berapa film Tapi layar sekarang lebar. juga sudah berubah, Im. Jadi sebenarnya nggak usah film juga, lo sebenarnya bisa Iya masuk sih, ke media sosial manapun. Niat lo pengen apa sekarang? Tapi aku jujur aku pengen buat film layar lebar sih. Om. Pengen main? Iya. Kangen ya? Bukan kalau layar lebar kan aku belum pernah. Kalau kangen main dengan siapa? Kalau kangen, Nah, ya sinetron kayak biasa-biasa. adu acting dengan siapa? Oh nggak tahu sih, aku belum tahu. Nggak tahu deh. Jadi sekarang lu sudah selesai apa sih? Pendidikan paket C sudah? Aku kan ngulang SMA. Hmm. Aku tahun terakhir sih ini Om. Oh ini tahun terakhir SMA. Iya. Tapi kan aku fleksibel kan aku bisa. Kalau ada apa. Makanya sekolah nggak ngeribetin di masalah perizinanku lah. Karena aku sekolah juga yang bayar aku sendiri Om. Kalau nggak kerja Bayar gimana? sendiri jadi? Iya lah. Dari hasil usaha lo. Iya. Yang kemarin lu Dikit lah, posting apa? Yang mana? viral lagi. Di podcast Itu siapa? ya Kaisang ya? Iya di podcast Mas Kaisang. Iya, podcastnya Kaisang. Sekarang habis podcast kan Mbak Iki ngajak bikin konten kan. Iya. Ngajak bikin konten, aku bilang ya ntar di collab, di collaboration postnya. Jadi di IG gue juga ada gitu kan. Ya kita bikin konten, seret. Notifnya rame banget, mereka pada dihujat dua-duanya. Ada yang DM Om. Im, jangan sampai kecipratan mereka ya, bukan kecipratan, terpengaruh. Itu emang ngapain? Emang gue mau jadi apa? Nggak tahu deh. Mau jadi buzzer apa kayak segala macam, atur deh, nggak ngerti gue. So ada lagi yang komen, hati-hati Im ditarik ke dinastinya. Wih, si tiba-tiba tuh. Nggak tahu, nggak jelas banget komen-komennya. Tapi kalau nggak tertarik? Nggak tertarik. Nggak sama sekali nggak tertarik. Karena datang karena diundang doang. Iya, aku datang diundang. Ya kalau nggak diundang, masa tiba-tiba datang kan nggak mungkin. Tapi ya itu, yolo itu kasihan banget, rame banget Om komennya Om. Paling 50.000 orang yang komen juga ada itu. Bukan like-nya loh, yang komen. Nggak berhenti Om notifnya, sampai aku mute Om HP ku. Hah? Notifnya nggak berhenti, kasihan banget. Oke. Aku nggak tega Om. Selama ini kosong ya tiba. Nggak juga sih, maksudnya nggak serame itu aja. Kirain orderan. Kira orderan komenin lagi. Ternyata masuk ke sana ya. Tapi kalau dunia entertain lain selain masuk ke sinetron, Apa? sekarang kan nggak gampang juga ya sinetron. Sinetron juga nggak tahu sekarang masih nggak sih? Web series sekarang yang kayak, sekarang tuh kenceng web series sih ya. Kayak cuma 10 episode gitu-gitu doang. Nggak ada nonton TV lagi, Im. Zaman lu terakhir kayak nonton TV. Iya deh, kayaknya iya deh. Berarti berhenti gue pas ya berarti ya? Iya. Gue berhenti, TV berhenti. The Legend lu ya. Bisa. Lu berhenti TV lagi langsung berhenti, orang malas nonton TV. YouTube. Iya sih YouTube ya. Iya. Aku di YouTube nggak aku jalanin lagi. Ada dulu zaman kecil dulu random sih. Makanya dulu sempat lah beberapa kali ada orang yang kayak, Im ayo jalan YouTube, kenapa nggak jalan YouTube gini. Waktu itu yang masih belum ada apa ya, belum mood aja karena harus niat Om. Kalau ngelakuin apa-apa setengah-setengah kan nggak bisa kok. Kayak aku parfum tuh waktu itu karena aku diajak jalan bareng nih parfum. Tapi pas itu juga aku pas lagi kenceng-kencengnya di kambing nih Om. Susu. Iya, waktu itu belum susu, aku lagi main kontes kambing sama daging dulu aku. Susu belum, ya susu juga tapi nggak kalau sekarang aku kan pure susu doang nih. Kalau dulu Parfum aku nggak lagi? Ntar dulu, jadi parfum itu waktu itu aku diajak jalan bareng, ya udah ayo. Tapi pada saat itu aku nggak mau bilang kalau aku yang punya. Karena kalau kayak gitu akhirnya tabrakan dong, aku nggak bisa fokus ke ini. Jadi aku waktu itu bilangnya aku BA lah, anggapannya aku BA-nya parfum doang gitu. Aku kencengin di kambing dulu, kayak bener-bener yang aku kencengin kan full aku tekaninnya di kambing doang. Aku nggak pernah bilang nih kalau aku ada, karena parfum itu bisnis yang sebenarnya jalan sendiri sih, nggak perlu waktu itu pada saat itu aku nggak terlalu yang aku kencengin banget Om. Kayak Shopee apa gitu, Shopee Mall. Terus udah pada saat itu itu di jalan, yang aku iniin kambing terus sampai akhirnya kurbanan tahun kemarin itu kan jual daging nih Om ya. Harga dagingnya tiba-tiba naik banget, sedangkan daging yang aku jual itu kambing yang di bawah 5 bulan Om. Jadi kambingnya masih kambing muda, kan dagingnya cuma dikit. Nah waktu itu susah lah aku jualan daging kambing.
Akhirnya potong semua kambingnya. Akhirnya mainnya susu deh, terus aku udah deh. Akhirnya yang susu kambing jalinin abangku kan. Terus sekarang aku lebih fokusin di parfum aja, lebih enak juga. Parfum lagi. Lebih enak juga di parfum. Iya. Nggak wasi soalnya, nggak ada expirednya. Nggak ada expirednya. Stockingnya enak. Nggak bau harganya gula segitu-gitu kambingnya. juga. Nggak bau Nggak bau juga. kambing. Iya, wangi malahan. Im, sampai detik sekarang 19 tahun, kalau lu bisa terima kasih. Terima kasih siapa? Ya kalau gue tanya siapa yang paling lu kesel, pasti jelas Iyalah. jawabannya. Makanya gue tanya, gue balik. Kalau terima kasih lu dengan siapa? Kalau mau gitu. terima kasih ke siapa? Aku terima kasih ke mamaku sama ke abangku sih. Tetap ada 2 orang itu doang, nggak ada lagi. Nemenin lu ya? Yang paling bener-bener nge-support aku, yang paling nyemangatin aku, wah semuanya deh. Di saat lu seneng mereka ada. Iya, di saat aku down juga siapa lagi kalau bukan mereka ya kan? Ya udah cuma mamaku sama abangku doang. Waktu lu sukses kayak gitu kan, semua orang datang ke tempat lu pasti. Oh iya dong. PH, artis-artis. Iya Lu sayang aja dulu media sosial nggak seperti sekarang ya. Iya. Kalau enggak, udah itu. Iya benar. Nah, kalau di waktu lu susah, ya apa yang lu rasain? Ya tau lah ya, siapa yang datang? Nggak ada tuh yang muncul. Sama aja kayak keluarganya ayah aku juga gitu. Ketika aku seneng ada kan mereka buat aku tuh, ready semua nih mereka buat aku. Ketika aku susah nggak ada tuh yang muncul. Ketika aku udah speak up gini baru pada panik nelponin aku satu-satu. Keluarga juga sama ya? Iyalah, sama aja semuanya mah manusia. Duit kayak magnet, Om. Iya loh. Iya loh, bener gak? Ya, Dokter Richard kan juga pernah susah nih. Iya. Tahu dong kayak gimana, beda kan rasanya. Kebetulan temen gue waktu susah agak lebih banyak. Setelah agak lebih sukses, gue pergi ke temen gue sengaja. Oh iya, bener. Supaya nggak ada yang minjem duit. Iya, bener. Bagus sih, itu keren sih, itu pelariannya bagus, Om. Hebat. Ganti temen tapi ya, ganti temen dia ya. Ganti temen yang nggak minjem duit maksudnya. Iya, ganti temen yang sesuai dengan kita. Iya, bener. Thank you Im, sukses lah ya pokoknya. Amin, Apa yang amin. bisa gue bantu nanti kabarin aja. Cukup dengan